dengan sikap hati dan pikiran sebagai manusia yang sudah diperbaharui, kita ngoge kata dibata bagin si pemena enda ibuat dari Kisah Rasul 12 ayat 12 sampai 16 dibacakan oleh sekretaris doa kita, diaken kita berutarikan. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Ketuahan kala simegikan kata debata dengan si make kenca ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. 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 Ertoto kita. Hanya kuasa kesah si padea si pindo kami menguasai pusuh ras pikiran kami, kelah kerina si begikan kami langan cabanci antusi, tapi juga bisa dilakukan di dalam kehidupan kami tetap ware. Biarlah kami semuanya terkhusus Muria i capape berada kembali kepada hakikat menjadi seorang ibu yang adalah sumber kehidupan. Endah mesra, tapi bukan berarti tidak mungkin. Di dalam Engkau ya Allah, semuanya menjadi mungkin. Sehingga bantu dan kuatkan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami kerina Engkau sikap megi kenca. Ibas kelar anakku Yesus Kristus juru selamat ras penebus kami. Kami alaskan doa kami. Amin. Ini ulang tahun Moria yang sudah lansia karena usia 65. Bagi saya secara pribadi, usia lamanya hidup sangat berarti karena semuanya dalam hidup ini memiliki makna. Tapi bukan berarti usia 30 lalu dipanggil Tuhan itu kurang dikasihi Tuhan daripada usia yang 67 baru dipanggil Tuhan. Lah, si pemenanakel bahwa mulih endah. Usia tidak menunjukkan apakah engkau diberkati apa tidak. Usia adalah bersangkut paut dengan program. Apa artinya? Semakin lama kita hidup,
tandanya program yang dirancang Allah pada kita. Mission yang Allah sudah berikan pada kita belum tergenapi. Sehingga kalau tergenapi, belum tergenapi, isilah hidup ini untuk menggenapinya. Jadi Moria Paranande, coba lihat bagaimana di dalam usia 65, dan ini terkhusus karena Kam menjadi pengurus Moria adalah temporer. Apakah Kam Krina sudah mewujudkan program-program Moria yang membuat Moria menjadi Moria Siar Kemalangan Mandipata? Semua program di gereja adalah memanusiakan manusia kembali kepada hakikatnya, kembali kepada imago Dei, citra Allah, kembali kepada rancangan Allah. Semua program dan tugas Moria Ibas Jabu sebagai istri, sebagai ibu, mendampingi seisi keluarga, ingin tertande seperti bapa yang bisa menjadi sandaran supaya semua anggota keluarga kembali menjadi manusia, kembali bisa mewujudkan bahwa dia adalah citra Allah, dan dia harus masing-masing tiap anggota keluarga mewujudkan rancangan Allah atas mereka, not rancanganmu. Keberhasilan kehidupan, keberhasilan Moria, keberhasilan orang tua, keberhasilan setiap orang adalah jika mission accomplished. Jika rancangan Allah apapun itu pada tiap orang yang adalah berbeda. Moria, belajarlah Anda bahwa di dalam dunia ini perbedaan adalah keadilan. Agak tinggi saya berbicara, tapi Adika memberikan waktumu setiap hari berefleksi. You know what I mean. Engkau tahu, karena bertahun-tahun selalu kugemakan ini. On the other hand, kalian suka sekali menjadi seragam, mengikuti tren. Padahal Allah di dalam semua segmen kehidupan, termasuk kepada kita yang kita perhitungkan sebagai ciptaan yang paling tinggi pun, kita yang memperhitungkan kita tinggi, kita berbeda. Everybody, semuanya di dunia ini berbeda. Tapi Moria-Moria yang ada kini takut sekali tampil beda. Di dalam bersikap kita belum bisa sejalan dengan rancangan pikiran hakikat Allah, walaupun kita adalah diciptakan di dalam citra Allah. Dan ini terjadi karena kita la tading ibas dipata. Hanya itu saja jawabnya. Ketidakpengenalan, kekurang pengenalan kita akan siapa anak itu, karena kita kurang tinggal di dalam Allah, di dalam firman-Nya, di dalam persekutuan dengan Dia. Kejadian 3:20 tadi, manusia itu maksudnya Adam memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.
Hawa itu bahasa Ibrani, aslinya hayah nanti kalau membacanya. What does it mean hayah? Hayah adalah proses to be kalau filsafat. Jadi semuanya pertumbuhan seperti pertumbuhan engkau ini berhubungan hayah dengan rahim. Rahim perempuan, makanya dikatakan Allah adalah dengan apa? Cinta Allah, rahmani bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Jadi cinta Allah sebagai ibu yang memberikan kehidupan. Tapi soal kekuatan-kekuatan fisik selalu dipanggil Bapa. Tapi soal kekuatan-kekuatan yang sangat dianggap oleh para pencerahan itu lemah dimiliki oleh perempuan. Spiritualitas dan kasih dianggap dulu lemah oleh laki-laki. Makanya pada zaman Aufklärung pencerahan, perempuan tidak dianggap mampu matematika. Karena mereka belum mengenal kita-kita yang jago matematik. Karena eksak dianggap adalah ilmu laki-laki. Spiritualitas is not exact. 2 tambah 2 is eksakta. Sehingga itu kata mamre kita, cara berpikir laki-laki berbeda dengan perempuan. Of course yes. Tapi engkau laki-laki menjadi lebih hebat adik kamu bisa lompat dari eksakta masuk ke dalam yang non eksak. Sila teridah spiritualitas sehingga engkai maka Petrus datangnya ke perempuan, engkai maka malaikat datangnya mengatakan menyapa. Apakah Allah tidak tahu dan bahwa si Maria pagi-pagi dengan temannya yang datang ke kubur? Everything is under control. Semuanya di dalam catatan Allah. Of course Allah tahu. Dan Allah mengenal ciptaannya dengan semua hormon dan unsur psikologisnya. Medi lagi langsung gir-giran ketika dihambat dengan kekuatan, kuasa ketika di Golgota. But not perempuan. Perempuan bertahan megenggeng, makanya aneh. Perempuan Moria zaman kini yang tidak megenggeng, yang cengeng. It is not Moria. Moria is not cengeng. Moria bukan orang yang gampang menyerah. No. Kalau kita cengeng dan gampang menyerah, ada yang salah dalam hormon Moria. Mungkin kita akan melakukan transgender. Eksaknya adalah maskulin, feminin. There is in between. Anak Sofia Lacuba, anak siapa katanya? Nadia Hutagalung, bukan Sofia Lacuba. Dan yang pertama dideklarasikan oleh seorang mahasiswa baru di Makassar. Isi dong, are you male or female? Dan dia bilang neither no. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Dan sekarang diproklamasikan oleh anak-anak muda. Sebentar lagi ini populer dan kita memiliki itu dengan menggunakan kata nya. Nya, susah kita bilang, kita apply to. He and she. Mereka apply to he and she, semuanya bersatu.
Dan keberadaan seperti ini harus disikapi. Pergeseran-pergeseran yang muncul harus disikapi Moria. Tidak ada Moria yang membuat satu pun walaupun berbeda dari keadaan yang umum menjadi mati. Karena kita adalah sumber kehidupan. Ulang tahun Moria ke-65. Refleksi kita karena Moria, siapa anggota keluarga kita sudah kita hukum mati. Even though that kita tidak menyatakannya secara eksplisit, tapi kita secara tidak langsung sudah tidak lagi membuat anak kita, suami kita, mertua kita, ICP, ibas cabu, perkaden-kaden kita tidak bertumbuh lagi, tidak berkembang. Artinya we are not Moria. Moria adalah hayah yang membawa sumber kehidupan sehingga kita memiliki rahim, dan rahim sumber pertumbuhan itu yang membuat kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Adilalit ibas kam transgender kam jadi laki-laki tidak dituntut seperti itu. Apakah laki-laki tidak memiliki kasih sepanjang masa? Of course yes. Tapi mereka tidak memiliki rahim. Hanya yang memiliki rahim yang mengenal kehidupan. Maka Katolik tidak memberikan aborsi. Hati-hati kamper mata, jangan semprot sana dan berani melakukan seks sebelum nikah. Sehingga engkau sudah melakukan pembunuhan. Karena kalau engkau mau menjadi calon ibu, kita adalah yang memberikan kehidupan. Pembunuhan terhadap manusia adalah hal yang paling tidak bisa diampuni Tuhan. Sehingga Komnas HAM dan semua civil organization yang berhubungan dengan human rights sudah mendeklarasikan tidak boleh hukuman mati. Itu sifat perempuan, nak sifat dilaki. Perempuan yang merasakan mulai pertumbuhannya, dan engkau yang muntah-muntah sakal mesrana. Walaupun dikatakannya laki-laki ikut ngidam, tapi yang paling merasakan adalah rahim. Dan Allah tahu, sehingga dibuatnya perempuan yang datang ke kubur pagi-pagi. Why? Because adik laki tidak akan pernah ada gereja. Sehingga bacaan tadi, Petrus di Kisah Rasul 12 setelah keluar dari penjara, mengapa dia menjumpai Maria, ibu Markus, perempuan yang dengan cepat nanti pembarkan berita si Maria, bukan pembarkan barang bermerek. Hal-hal beyond dari logika, keberadaan perempuan yang cepat untuk mengaminkannya. Nini-ninita sinai, guru si baso, diberu. Lebih melala diberu. Karena hal-hal seperti ini lebih cepat diberu mengaminkannya. Adi bagai. Mengapa sekarang Moria tidak bisa diandalkan pembarkan berita si Maria tentang keajaiban-keajaiban yang diciptakan oleh Allah?
keajaiban-keajaiban yang berlaku padamu. Kemungkinan besar because pernah terjadi ibasmu. Karena engkau sudah menjadi dilaki. Adilaku idahlah aku kerinana because of sin. Gelar kerinana adalah pikiran dilaki yang tidak percaya bahwa mukjizat itu nyata jika engkau percaya. Itu saja kuncinya. Pasti kita bertanya, maka Peter, karena dengan mempebarkan berita, semakin orang mengakui bahwa Allah yang disembah Petrus adalah aku tekman di bata Bapa sila arsibar kuasana Moria Gundari, aku tekman sen sila arsibar kuasana, maka Moria yang menjatuhkan laki-laki. Suaminya sendiri masuk ke dalam pencobaan. Laki-laki Gundari sudah seperti perempuan dengan lifestyle yang seperti perempuan. Di dalam kondisi di mana pemerintah kita yang sudah menyoroti polisi dengan gaya hidup. Sebelum ini pun kita di Kemenangan Tani sudah menyoroti gaya hidup dan mengatakan sederhana. Siapa di Bali ini semua kamoria diberuk. Sungkun min para polisi itu. Engkai maka mereka menjual sabu yang harusnya menjadi barang sitaan. Do you think that there are women behind that? Tidak bisa disangkal. Lagu Ismail Marzuki. Wanita dijajah pria sejak dulu, tapi apa? Apapun yang jelas dia jatuh di bawah kerling wanita. Tidak akan pernah laki bisa menguasai wanita. Tidak akan pernah. Dan itu sudah diwujudkan. Sehingga kalau keluarga kacau, lihat nandena. Anak kacau, lihat nandena. Ih gitu kali. Lah kataku, sungkun di batandu. Lah kenaman kam ngencak aku pe Moria. Apakah Tuhan sembarangan membuatku menjadi perempuan? No. Tuhan tahu apa yang dilakukannya. Kemudian kita baca Ribka, Kejadian 24. Dan di sini kita lihat bagaimana everything, semua dalam kontrol Allah. Sehingga tadi engkau buka kasih karunia. Kasih karunia, cantik sekali. Itu sangat Calvinis. Lagu itu. Aku pingin sekali mencari dasar-dasar teologis dari lagu-lagu KEE, apalagi lagu-lagu yang baru muncul sekarang. Tapi agak kurang kita mulai sik-siki. Karena lagu-lagu yang bahasa Indonesia. Dan itu sangat banyak yang sangat mewujudkan. Soli Deo Gloria. Hidup karena atas karunia. Wah itu ekspresi kini teken sila terbelaskan. Dan itu ekspresi Paulus. Ekspresi jemaat mula-mula.
ekspresi Calvin. Sehingga katakanlah soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya untuk Allah semata. Di sini yang mau kenapa kami angkat. Sebenarnya hidup ini enak sekali dijalani kalau tahu bahwa Allah is always with us. Allah selalu bersama dengan kita. Kamu bilang berat kali yang kuhadapi. Tidak menjadi berat kalau kita tahu bahwa Allah tidak pernah tidak tahu dengan apa yang terjadi pada kita. Masalahnya bukan Allahnya. Masalahnya bukan beratnya. Masalahnya adalah kita yang kurang memegang tangannya dan kurang berserah padanya. Sehingga karena kita sudah menjadi laki-laki yang selalu berpikir bahwa everything is under control. Kita bisa mengontrol semuanya dan semuanya bisa dibeli, diselesaikan dengan kekuatan kita, uang kita. Tidak. Ketika kita sudah menjadi laki-laki yang belum bertobat, laki-laki yang masih cetek bagi saya ini, laki-laki yang belum melampaui logika, belum masuk ke ranah spiritual, spirit, roh. Laki-laki yang belum percaya mukjizat itu nyata, itu masih cetek. Dan Moria, asal kita sebenarnya adalah memiliki kemampuan untuk mewujudkan mukjizat itu nyata. Tapi kita mau secara tidak langsung mentransgenderkan diri kita menjadi laki yang begitu mengatakan adalah mahkota kehidupan adalah logika. Aku berpikir maka aku ada. Tidak bisa. Keberadaan kita tidak ada urusan dengan engkau berpikir. Keberadaan kita rehna. Nefesh hayah dari kata Hawa tadi. Dan itu diberikan oleh Allah. Jadi kita lihat Ribka. Kejadian 24, 54, 61. Mengapa Ribka? Kejadian 24, 54 sampai 61. Ya, saya takut salah baca. Sesudah itu makan dan minumlah mereka. Ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun berkatalah hamba itu, hambanya Abraham, lepaslah aku pulang kepada tuanku Abraham. Tapi saudara Ribka si Laban berkata serta ibunya Ribka, biarkanlah anak gadis itu, maksudnya Ribka, tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Lalu jawab Eliezer kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada tuanku Abraham. Kata mereka, baiklah kita panggil Ribka dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu dipanggillah Ribka. Dan mereka bertanya kepada Ribka, nakku, maukah engkau pergi beserta orang ini? Lalu Ribka menjawab, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka
lalu berjalan pulang. Cerita ini selain mengenai bahwa Ribka menjadi ibu bagi 3 agama mayoritas di dunia, Yahudi, Kristen, Islam. Dan kita tahu dia menjadi ibu bagi semua suku Israel. Karena Ribka kemudian yang akan melahirkan Esau dan Yakub. Si pemenang. Jadi sadarlah kita muria. Kita sangat berperan untuk membentuk keturunan yang bagaimana yang akan dimiliki ibas susuren tampu bolon merkana. Keturunan yang bagaimana yang dimiliki oleh susuren nanti semuanya keluarga suka tendel merkana. Besar sekali di tangan kita, muria. Si pemenang kedua, kami mau mengangkat unsur yang susah dimengerti oleh para lelaki yang belum bertobat. Yang belum mengerti aku tek mandi bata bapa sila resi parkuasana. Yang belum mengerti bahwa mukjizat itu jika engkau terjadi, jika engkau percaya. Bahwa Allah yang mengontrol semuanya. Bahwa hidup kita dirancang di bata. Sudah tualah Abraham sama Sarah. Lalu Ishak the only son yang kita bilang. Kemudian harus ada istrinya Ishak. Mereka tinggal di Kanaan. Abraham mengatakan, aku tidak mau mengambilnya dari keluarga orang-orang keturunan Kanaan. Because mereka belum mengenal Allah yang aku sembah. Jadi bukan karena mauku, tapi karena Allah. Si pemenang. Kemudian baliklah engkau hai hambaku pergi ke keluargaku. Carilah di sana. Bingung hambanya. Abraham hanya mengatakan cantik. Ini laki-laki yang sudah bertobat, percaya akan kemahakuasaan di bata. Eliezer, don't need to worry lah. Ini bahasa Inggrisnya Singapura ya. Don't need to worry lah. Dari mana aku tahu nanti itu calon menantu yang bagus? Don't need to worry lah, because we have di bata lah. Kan cantik itu sebenarnya yang ngomong itu harusnya perempuan. Enak sekali kalau itu selalu muncul di rumah kita. Don't need to worry lah, because there is di bata lah. Yang akan menunjukkan jalan, yang akan mencukupkan kasih karunia. Wah, enak kali kalau punya imam di tengah jabu, suami-suami yang sudah bertobat. Jadi gantungkan saja ngomong sama di bata. Pasti dia akan kasih tahu, oke lah. Aku hamba ikutlah. Jadi sudah lama ngikut Abraham, pasti dia tahu sikap tuannya. Jalan sampai terus bawa banyak perhiasan karena dia orang kaya, banyak maharnya lah dibawa. Lalu sudah dekat sumur dia bilang, bagaimana ya aku harus minta tanda-tanda. Ya aku juga suka gitu ya. Kadang-kadang kayak mencobai Tuhan, kadang-kadang pengen juga ngetes kayak gini, minta tanda-tanda. Tapi kadang-kadang lagi kita minta pun kena karena kita anaknya, karena kita dijagainya. Percayalah akan hal ini.
Kadang-kadang kita minta tanda, aku bagai, tapi kalau kita tidak minta tanda, kita mungkin kebingungan, tidak tahu lagi bagaimana, tapi Dia memberikan tanda. Percayalah akan itu. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat mengayomi kita. Seperti kucingku ya, aku perhatikan. Aku belum lihat kalian ibu-ibu seperti itu, karena aku mungkin tidak melihat rumahmu. Kucingku aku perhatikan. Wah, ngeri kali dia menjaga anaknya. Kata saya juga takut megangnya. Dijaga sekali sampai anaknya Banyak sekali saya belajar mengenai ini semuanya dari makhluk hidup. Lalu Tuhan, siapa yang memberikan nanti aku minum dengan unta-untaku, dialah yang akan menjadi calon istri Tuanku. Jadilah ya Tuhan, kan kayaknya main-mainan. Tidak ada bermain dengan Tuhan, tidak ada. Tuhan gak suka bercanda-bercanda terlalu banyak. Dia suka bercanda dengan kita, tapi bercanda yang realita. Kaipe si belaskan kita, idengkah kena. Adi bagai, jangan sia-siakan sehingga 10 pedah di bata. Jangan sia-siakan nama Tuhan. Jangan terlalu cepat berani bernazar. Anda dikejar dengan nazar Anda. Sekali kita pikirkan, kita katakan, itu menjadi utang kita. Sehingga dibata bukan sebagai sosok yang diajak untuk bermain-main. Beku gancang pelalapet bagai, apalagi dibata. Supaya mengenal dunia ini. Jadi ketika Eliezer mengatakan begitu, Allah mendengar. Allah pun tahu dia akan mengatakan begitu. Yang paling penting adalah dia menempatkan kepercayaannya because he doesn't know. Bukankah engkau Moria juga sering begitu? Tapi engkau maka so pedasna mengambil tindakan berdasarkan pikiran dunia. Engkau maka kita lah mau megenggang sampai terwujud apa yang Allah inginkan. Kita tidak tahan banting. Itu yang tadi saya katakan. Kita sebenarnya sudah harusnya transgender. Moria harus tahan banting. Kok begitu ya? Ya itu dari sononya ya. Jangan tanya aku. Karena yang tidak tahan bantingnya dia laki. Jadi kalau sedikit-sedikit Moria stres lo ke mall, transgender lah Allah. Engkau maka di laki minum tua. Engkau maka di laki sering di luar rumah. Dia tidak kuat. Kalau dia kuat, melihat muka kita menghadapi realita keluarganya, nyaman dia di rumah. Tidak kuat. Dan bukankah harusnya diberu memang di rumah. Dari sononya pun diberu di rumah. Dan laki-laki yang pergi keluar untuk memanah mencari. Jadi kalau ada diberu yang suka sekali di luar. Wih pendeta sekarang kan itu. Tapi hormon X dan Y kan tidak tertransformasi. Ada perkembangan, ada yang tidak bisa berkembang. Sehingga kalau mau ya menjadi neither nor. Ini kan harus saling melengkapi. Bukan Moria kalau Anda cengeng seperti yang kami katakan tadi. Sedikit-sedikit stres jalan-jalanlah. Sedikit-sedikit stres harus ke mall lah. Pusing aku kenapa? Karena kurang gawah-gawah. Elah Moria
Sehingga Moria yang hobintu di kemenangan Tani Enda bersungut-sungut jika diingatkan untuk kembali kepada hakikatmu sebagai Moria. Mempan sungut-sungut do. Lang, aku akan terus karena tugasku harus mewartakan itu. Apakah engkau mau apa tidak? Nindu diri, ras keluarga. Itu saja. Apakah ada kehidupan di situ? Kalau tidak, kenapa kami yang disunguti? Harusnya kamu kasih durian nanti. Sebagai hadiah mengingatkan supaya rumah tangga yang sudah mati ini menjadi hidup kembali. Siapa yang menghidupkan kamu, Moria, karena engkau adalah sumber kehidupan. Banyak Moria dulu ketika belum rame-rame di kemenangan Tani selalu bilang, pendeta ini keras sekali sama perempuan. Ulah bakai, aku pedi beru. That's different kalau aku dilaki singata kencang. Dan engkau mengatakan, lo nggak tahu lo double job, triple job. Emangnya lu pikir gua laki-laki mentang-mentang gua botak? Oh enggak yo perempuan. Aku pun menjadi istri, menjadi suami, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi ketua rungkun, menjadi pendeta apalagi. Tapi semuanya hakikat keperempuanan itu harus tetap kita pertahankan menjadi apapun kita. Dan ini tiba-tiba datanglah cantik katanya. Definisi cantik kerinana kita menjile. Serius. Kulihatlah foto yang dibuat si Teresia. Kebandingkan ketika aku punya rambut dengan ini. Manis juga. Semalam itu yang ketika pasu-pasu atau lupa berapa hari. Tapi belum saya postingkan karena saya agak lelah. Tapi saya lihat, oh manis juga. Tapi kok ini enggak terlalu galak mukanya. Tapi kadang-kadang ditangkap si Teresia ketika nampak gitu galak. Tapi ini manis. Siapa lagi yang muji kalau enggak aku? Memang gak jadi pujilah diri itu. Dan di mata Tuhan semuanya kita cantik. Sehingga jangan ada yang minder Moria. Dan tidak usah kamu menjadi tidak dirindu. Semua kita cantik, semua berharga di mata Tuhan. Dan semua kita harus berbeda. Jadi kalau ada pakai nanti renda-renda buatan Thailand, enggak usah kamu juga belilah. Apalagi ngutang lah, lubusilah. Pakai saja yang buatan Monja, enggak usah baru. Karena kita supaya beranilah menciptakan tren. Kayaknya aku mau membuat tren menjadi perempuan yang botak. Daripada harus mengikuti semuanya, tato alis, rambut dipirang. Apa beda engkau dengan perempuan-perempuan yang lain? Jadi berbeda dong. Gak berani. Satu pakai Michael Kors, walaupun KW semuanya ikut. Hayah. Tidak ada yang berani bawa pakai tas plastik. Bagaimanalah ini bukan perempuan. Perempuan harus berani. Dan kita harus berani tampil beda dan membuat tren. Slogan kita dalam berapa sejak COVID, sejak ribut soal resesi, hidup sederhana. Kita di luar memproklamasikan, baru ramai Jokowi dengan ramainya polisi. Siapa di belakang polisi ini? Ini yang kami katakan. Kalau tidak istrinya, banyak perempuan-perempuan lainnya. Perempuan, yang penting adalah perempuan. Jadi kalau mau mengembalikan gereja menjadi gereja,
mengembalikan semuanya sesuai dengan tatanannya. Pertama sekali yang harus kita lakukan, perempuan, kembalilah kita menjadi perempuan. Kaum ibu, kembalilah kita menjadi Hawa, sumber kehidupan. Di mana kebingungan, kelelahan Petrus, dan dia datang ke Maria, ibu Markus. Dia tidak datang ke kumpulan kedai kopi bapak-bapak. Dia datang ke perempuan. Jadi kita bisa menjadi nande, ingan si tertande. Bagi Isepe, perempuan, stop anceng jian cekurake. Urusi saja dirimu, keluargamu. Jangan urusi tetanggamu. Urusi, lakukan dahindu sebaik mungkin. Wujudkan semua rancangan di bata atas dirindu, suamindu, dan juga anak-anakdu. Fokus kita untuk itu. Dan jangan membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Suami kita, apa yang ada rezeki kita dengan rezeki orang-orang lain. Tidak. Bersyukurlah. Jadilah Moria yang mampu mengatakan karena semuanya kasih karuniamu. Sehingga Moria-Moria di kemenangan tani menjadi Moria-Moria yang lebih kalem. Moria-Moria yang tidak reaktif, tidak anceng, tidak cian, dan tidak cekurake. Moria-Moria yang tahu bersyukur, tahu diri, dan semuanya menyatakan terima kasih atas apapun yang kita miliki. Tidak ada lebih hebat apa tas bermerek ini dengan tas plastik. Tidak ada lebih hebat. Kalau sampai kamu memiliki pikiran seperti itu dan merasa minder, kamu yang salah. Karena kamu sudah mau mengadopsi dunia. Jangan mau mengadopsi kriteria dunia. Adopsilah kriteria di bata. Kalau kita mengadopsi kriteria dunia, kita bukan sumber hidup, tapi kita adalah malaikat maut. Kita mengambil nyawa-nyawa, hak-hak hidup anak-anak kita, suami-suami kita, menantu-menantu kita, dengan mengadu satu sama lainnya. Mereka kita buat bersaing untuk mengejar apa yang dikatakan dunia sumber kesuksesan hebat. Kembalikanlah tatanan kehidupan Enda seperti yang diinginkan oleh Allah. Yang Allah inginkan supaya semua manusia yang keluar dari rahim kita bisa mempertahankan citranya sebagai segambar dengan Tuhan. Si pemena, si pedoakan. Di dalam keperbedaan yang ada pada anak kita, kita mengerti bahwa semua berbeda. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada ranking-ranking di hadapan Tuhan. Dan biarlah semuanya mewujudkan kemaksimalan memberdayakan semua talenta-talenta dan kemampuan mereka. Whatever it is, apapun itu. Bikinlah semuanya menjadi hidup. Dan mereka menjadi hidup jika mereka menjadi diri mereka sendiri. Cek kita. Sehingga tadi demokrasi cantik di sini. Sebelum kita tiba ke demokrasi,
Tiba-tiba si cantik Ribka datang. Bolehkah aku dikasih minum? Yes, yes, kata Ribka. Padahal dia sudah mau pulang. Balik dia ke sumur nih. Tahu-tahu dilihatnya banyak unta. Bapak, aku kasih sama unta-untamu ya, pasti haus. Oh ya silahkan. Dikasihnya, terus Eliezer bilang, Tuhan inikah? Tuhan inikah? Kan kita juga kadang-kadang kan bertanya, ini ya Tuhan, tapi kayaknya tanda 1, tanda 2 engkau sudah berikan. Tanda ketiga belum yakin. Aku juga suka begitu, kadang aku getok kepalaku yang botak ini ya. Kok masih belum percaya. Terus dibilangnya, Tuhan kalau memang benar aku bisa nginep ya di rumahnya. Lalu dibilangnya, kami mau istirahat. Ada nggak ya tempat nginep ya di rumahmu? Yes, kata Ribka. Kami punya rumah, kami punya kamar, kami bahkan punya makanan untuk unta-untamu. Dalam hati Eliezer, yes. Baru dia bilang, Soli Deo Gloria, ini pasti, tapi belum yakin juga. Wajar kalau begitu aku katakan ketika persiapan ada teman yang masih belum yakin juga. Dibawa ke sana Laban saudara laki-laki Ribka, dia sayang sama adiknya perempuan, menyambut, ayo apa semuanya, dan mereka tahu karena Eliezer menunjukkan harta-harta, wajarlah nggak apa-apa karena mereka juga yang didatangi juga punya banyak binatang-binatang. Terus setelah nginap dikasih makan apa semuanya, Eliezer buka kartu. Aku sebenarnya, katanya diceritakannya lah, dan Tuhanku menunjukkan Ribka sehingga ini aku disuruh tuanku untuk mencari calon istri buat anaknya, jadi tuan muda. Oh, Ribka dengar, tapi mereka di sini demokrasinya. Kita tanya Ribkanya ya, jadi besok paginya bangun, kemudian aku harus pulang kepada tuanku Abraham dan aku harus bawa Ribkanya. Sebagai nande wajar dia akan mengatakan, bolehkah anakku sebelum aku lepas nanti selamanya tinggal bersamaku di sini dulu 10 hari saja. Lalu Eliezer bilang, janganlah, karena aku ingin sekali menyampaikan hasil ini langsung kepada tuanku Abraham. Adik bagai, siapa yang menentukan? Ribka, kita sungkun dia. Lalu Ribka, maukah engkau pergi? Dan Ribka bilang, yes I do. Semuanya sudah di dalam skenario dipatah. Termasuk nanti ketika Esau menjual hak kesulungannya. Calvin bermain dengan ini di dalam menyatakan predestinasi. Tapi aku lebih suka mengumandangkan lagu, dari semula telah kau tetapkan. Moria yang kami kasihi yang berulang tahun 65. Bolehkah kamu hari ini mulai menghafalkan lagu itu? Dari semula telah kau tetapkan, sehingga kemarahan karena merasa tidak adil itu mulai berkurang. Engkau bertanya kepada Tuhanmu, apakah ini semuanya adalah yang engkau tetapkan? Berefleksilah bagaimana sampai suamimu menjadi suamimu. Karena anak-anak datang hasil suami Moria dan Mamre. Karena semuanya di dalam rancangan Allah. Perpadanan kita bagus sekali. Tapi siapa saya tidak tahu. Adik kita lead yang berumah tangga tidak di GBKP.
Aku tidak tahu perpadanan di gereja lain. Tapi perpadanan GBKP adalah diambil dari perpadanan gereja-gereja besar yang ada sekarang, baik di Amerika, baik di Eropa. Tapi kalau katanya yang GBI, aku belum tahu. Gereja-gereja karismatik aku belum tahu karena belum pernah melihat liturgi mereka. Liturgi kita itu menyatakan bahwa ini semuanya rancangan Allah. Sehingga ikatakan adi engko ipersada di bata lanai bobanci iserangkan manusia. Jadi pasu-pasu itu mengerikan sekali, hak stempelnya. Jadi bayarlah utang kita kaum Moria yang sudah terlalu sering melakukan bahkan meneriakkan, pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Berkali-kali kami katakan biarlah itu yang dinyanyikan Betaria Sonata. Tapi kita selaku Moria, kaum ibu Kristen, harusnya tidak melantunkan lagu yang sama. We have to be different. Ini yang kami ajak Mankam Moria 65. Moria-moria ini sangat mewarisi sisi negatif Hawa, Eve, yang sangat mengandalkan kecanggihan di dalam matanya dan kupingnya. Sehingga dia mampu melihat keindahan buah tadi dan kini tekennya, digesernya karena dia lebih percaya dia menjadi laki-laki, lebih percaya dengan kemampuan otaknya dan matanya. Tidak akan mungkin buah yang begini bagus mendatangkan kematian. Sehingga mulailah di situ terjadi kekacauan. Karena Hawa sudah tidak menjadi Hawa lagi. Moria-moria yang ada kini sangat dibimbing oleh matanya, kupingnya, fisik. Padahal keberadaan perempuan, kaum ibu khususnya, kita diberi kemampuan rohani, batin. Tapi itu menjadi kalah dan yang paling menyedihkan. Dan ini adalah utang kita Moria. I kemenangan tani ras bacem, hal-hal rohani. Bahkan si rohani sendiri tanyalah dia yang beruginting. Kurang disukai Moria-moria yang pada hakikatnya memiliki kesensitifan rohani. Dengan sengaja kita mau menyangkal keberadaan kita sendiri. Adebakai, jika ini terus kita pertahankan sampai Yesus datang kembali, gereja tidak akan pernah menjadi gereja lagi. Siapa yang rugi? Yesus? No. Yang rugi adalah kita. Tahukah kita bahwa gereja gendernya adalah feminin? Gereja gendernya adalah perempuan. Calvin memanggil gereja ibu. Calvin memanggil gereja nande. Sehingga gereja harus memberikan kehidupan persis seperti Allah. Siapa teman gereja untuk memberikan kehidupan kalau bukan Moria si pemenanagel?
Sehingga dengan itu Moria yang diberikan Allah kesempatan untuk melihat kebangkitan. Moria yang didatangi Petrus ketika dia keluar dari penjara. Gelah banci pembarkan bahwa keajaiban. Kok bisa Petrus yang dijaga begitu keras dibuat mereka semuanya tidur dan dia enak jalan ke depak keluar dari penjara. Dan perempuan percaya itu hanya engkau perempuan yang tidak percaya itu. Dan tahukah engkau perempuan Moria Kemenangan Tani, engkau sangat rugi banyak. Kemahakuasaan Debata tidak pernah engkau rasakan. Engkau menjadi lelah. Karena engkau bertarung dengan kekuasaan dunia. Endi entah homoni lupus yang tidak mengenal kasih. Meminta. Tidak mengenal memberi. Tidak mengenal mengampuni. Tapi minta diampuni. Yang tinggi menginjak yang bawah, tidak memiliki rasa iba, semua harus naik ke atas. Itu dunia. Dan Yesus meneladankan tidak mau naik ke atas, tapi turun ke bawah. Natal turun ke bawah. Golgota turun ke bawah. Tapi engkai maka kita perempuan yang diberikan hak istimewa seperti ini. Tapi lengaian tusi kita bahwa semua sifat-sifat rohani turun ke bawah, bersifat seperti air, tidak bersifat seperti asap naik ke atas. Di usia 65 masihkah kita mau menyangkal keberadaan kita yang dipakai Allah untuk mendengungkan hal-hal yang tak mampu dilihat oleh mata. Hal-hal yang tak mampu dijangkau oleh laki-laki yang belum bertobat, yang mau menguasai gereja. Moria terdiri dari jemaat ngenca, pendeta P. Moria, pertua diaken P. Moria. Kalau kita semua bekerja sama, pendeta perempuan, pertua diaken perempuan, kembali kepada hakikat kita sebagai perempuan dan Hawa sumber kehidupan, gereja ini tidak akan sama dengan dunia. Dunia akan menjadi lebih baik karena nature alam juga disebut ibu pertiwi. Kita sesama perempuan harus berpegangan tangan, kita makhluk hidup yang kita katakan perempuan berpegangan tangan dengan nature ibu pertiwi, berpegangan tangan dengan gereja, mewujudkan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Walaupun Yesus laki-laki, tapi si pembarkan tidak dipilih laki-laki, dipilih perempuan. Hari bakai, life is a matter of choice. Pulanglah si pemenanakel, kembalilah kita menjadi sumber kehidupan. Kembalilah kita di dalam proses sebagai sumber kehidupan. Kita harus berdoa keras sekali meminta kekuatan sirahna ibas dibata nari gelah kita sanggup melihat realita keberadaan perbulangan kita. Whatever it is.
buang semuanya nafsu-nafsu keinginan kita, membentuk suami kita menjadi bukan dirinya. Buang semuanya keinginan kita, nafsu-nafsu kita, membentuk suami kita untuk memenuhi gengsi kita. Jangan warisi sifat Hawa yang mengandalkan lahiriah. Warisilah Kejadian 3:20. Keberadaan perempuan sebagai sumber kehidupan. Tolong tanya mertuamu, bagaimana sebenarnya anaknya. Karena suamimu, perbulangan kita, lahir dari rahim Nandena. Cilaka 10 telu, adikam Morea, la erteman, ras mertua di berundu. Kam sudah membuat neraka sendiri. Kam sudah tidak menjadi sumber kehidupan karena engkau tidak menghargai sesama perempuan, apalagi dia mertuamu. Kemudian anak-anakmu, peganglah tangannya seperti Roh Kudus memegang tanganmu. Gelah ia menjadi dirinya sendiri. Sehingga ia mampu hidup fully, sepenuhnya. Sehingga kita benar-benar semuanya meneruskan misi kedatangan Yesus. Memanusiakan manusia. Jangan terlalu banyak hidup dengan peraturan-peraturan yang tidak adil atau juga yang berdasarkan dominan. Kalau kita bingung seperti Eliezer, terkhusus mengenai perkembangan kehidupan yang terjadi pada anak-anak kita, mintalah tanda-tanda. Kalau Anda masih belum yakin diberi tanda pertama, minta lagi. Allah mengerti kita. Aku bebagai. Ketiga dikasihnya tanda, belum yakin lagi. Keempat, dan akhirnya kita mengerti. Dan itu membaguskan sakal bagusna. Kini tekan kita sehingga tidak bergeser, kita akan mengatakan, aku tak mandi bata Bapa sila resipar kuasana. Itu tidak akan pernah bergeser dari saya. Karena sudah ku alami. Sehingga mulailah. Kembalikanlah Allah menjadi Allah Simada Kuasa. Allah yang memiliki sifat feminin yang besar. Dikaruniakannya kepada kita, wujudkanlah. Pergumulan kita triple task, kita bilang, aku double, aku sudah kerja, aku masak. I'atahna. Tidak akan ada yang kita emban lebih dari kekuatan kita. Sadarkah kita kaum Morea? Sadarkah kita bahwa memiliki Moria yang menggenggam, memiliki Moria yang selalu bersyukur, memiliki Moria yang menerima keberadaan keluarganya, menuntun tangan suami dan anak-anaknya, pasu-pasu sirahna ibas di bata nari, berlaksa-laksa. Inilah yang akan membentuk keturunan-keturunanmu, langenca anakmu, tapi juga cucumu, cicitmu, sampai seterusnya. Karena kemegenggengan Moria yang bertahan pada kasih karunia, kasih karunia. Aku kuat bukan karena kuatku, tapi karena kasih karunia. Tidak pernah mengatakan, aku sudah begini maka engkau begitu. Tidak. Aku mengasihi suamiku. Mengasihi kerja sampai di rumah masak.
karena aku Muhammad man Kristus. Bikinlah rumah kita benar-benar semuanya dilandasi dari dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Ribka diberkati dan menjadi ibu bagi semua. Bisakah Moria kemenangan Tani dan Moria Bajem Namokaca menjadi nande bagi semua jemaat kemenangan Tani dan Namokaca? Bisakah Moria kemenangan Tani dan Moria Bajem Namokaca menjadi sumber kehidupan di setiap rumah tangga, di setiap PJJ, dan di Rungkun Enda Bagepe di Bajem kita. Dibatasi mada kuasa si mereka pasu-pasu naman bandu. Kekuatan ras sukacita. Kesasi badea memampukan do. Mintalah, maka ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Lalu si metahat ibas debata artoto kita. Tuhan kami yang kami kasihi, terima kasih kami Moria diciptakan memiliki eksistensi seperti Engkau sumber kehidupan. Tapi kehebatan ini juga memiliki konsekuensi yang besar. Kami harus belajar untuk membuat semua yang hidup menjadi hidup dan hidup adalah bertumbuh. Banyak sekali yang sudah secara tidak sengaja kami matikan ketika anggota-anggota keluarga kami paksa untuk tidak menjadi dirinya sehingga mereka hidup tapi mati. Yang lalu biarkan berlalu. Ulang tahun Moria ke-65 kali ini kami Moria kemenangan Tani ya Allah bagi Bajem Namokaca mau berjanji menjadi saluran berkat bagi seisi keluarga kami, bagi PJJ kami, bagi Rungkun kami, bagi masyarakat di mana kami berada. Kuatkan kami ya Allah, ya Tuhan kami. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Jemaat yang kami kasihi, menjadi nande ingan tertande dan menjadi ibu bagi semua orang. Enda adalah menjadi berkat. Sehingga dengarkanlah pujian dari Moria kemenangan Tani. Dan inilah ngenca pujian. Ini adalah tekad dan nazar mereka sebagai hadiah ulang tahun. Man kita kerena. Jadikanlah aku saluran berkat-Mu.